Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, untuk materi pertemuan ke-6 ini, saya akan membahas dua materi. Yang pertama, saya bahas tentang JavaScript. JavaScript sudah saya bahas. Selanjutnya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang CSS atau yang biasa disebut dengan Cascading Style Sheet. Kenapa harus menggunakan CSS? Berikutnya konsep dari CSS dan selanjutnya implementasi dari CSS dengan menggunakan editor. Kita nanti akan menggunakan editor Visual Studio Code yang nantinya akan kita bahas di pertemuan ini. Oke, sebelumnya saya akan bahas dulu kenapa kita menggunakan CSS. Kita bisa lihat dari dua gambar ini, gambar yang sebelah kiri dan gambar yang sebelah kanan. Ini contoh aplikasi, tampilan aplikasi yang tidak menggunakan CSS atau tanpa menggunakan CSS. Tapi kita bisa lihat yang sebelah kanan ini merupakan tampilan aplikasi kalau menggunakan CSS. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau kita menggunakan CSS untuk website yang nantinya akan kita buat, nanti tampilan website yang kita buat tentunya akan lebih menarik. Selanjutnya ada pengaturan tata letak, warna, dan yang lain-lainnya terkait dengan desain website yang nantinya akan kita buat. Oke, CSS merupakan bahasa kedua setelah HTML yang harus dipelajari oleh seorang web developer. Pengetahuan tentang CSS sangatlah penting bagi seorang web developer. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan CSS, kita bisa membuat halaman loading page yang menarik. Yang kedua, template atau tema blog. Selanjutnya yang ketiga, mengubah desain web menjadi HTML. Dan ada beberapa fitur lain yang nantinya bisa kita gunakan kalau kita menggunakan CSS itu sendiri. Oke, kalau berbicara tentang konsep dari CSS atau yang biasa disebut dengan Cascade Style Sheet merupakan sebuah bahasa untuk mengatur tampilan web. Sehingga terlihat lebih menarik dan indah kalau dibandingkan dengan tanpa CSS. Dengan CSS, programmer dapat mengatur layout, contohnya tata letak, warna, font, garis, dan yang lain-lainnya. Oke, untuk sintak dasar dari CSS, struktur kode CSS terdiri dari 3 bagian pada prinsipnya. Yang pertama, ada yang namanya selektor. Yang kedua, ada blok deklarasi. Yang ketiga, ada properti dan nilainya. Oke, kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini. P di sini merupakan salah satu sintak yang ada di HTML, di mana P di sini biasa digunakan untuk menampilkan untuk tag paragraf biasanya. Ini contohnya disebut dengan selektor. Selanjutnya buka kurung kurawal ini disebut dengan pembuka blok deklarasi dan ditutup dengan tutup kurung kurawal merupakan penutup blok deklarasi. Berikutnya ada contohnya kita menggunakan statement ini. Blok deklarasinya contohnya saya menggunakan background (2) yellow, di mana background di sini merupakan properti, yellow di sini merupakan nilai dari properti. Sama halnya dengan color sama dengan (2) blue. Color di sini merupakan properti dan blue di sini merupakan nilai dari properti. Jangan lupa selalu ditutup dengan titik koma. Akhir properti wajib ditutup dengan titik koma. Kalau contohnya lebih dari satu properti ya berarti titik komanya ada 2. Oke, dan ditutup dengan blok statement tutup kurung kurawal. Ini kurang lebih sintak dasar dari CSS. Berarti ada 3 struktur kode CSS. Yang pertama ada yang namanya selektor, yang kedua ada yang namanya blok deklarasi, yang ketiga ada properti dan nilainya. Oke, selektor itu apa? Kata kunci untuk memilih elemen HTML yang akan kita atur. Contoh kalau tadi yang ini berarti kan P, berarti kan paragrafnya yang nantinya akan kita atur. Berikutnya contohnya H1 berarti heading yang nantinya akan kita atur. Kayak ditutup dibuka dengan blok perintah, tutup buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Color (2) red berarti propertinya adalah color, nilai dari propertinya adalah red. Artinya memilih semua elemen H1 kemudian diberikan warna teks merah. Ini maksud dari selektor ini. Selektor dapat berupa name tag atau class atau ID dan atribut. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini, contohnya kalau seumpamanya kita buat yang lebih lengkap lagi, contohnya ada header, contohnya ada teksnya, tag atau class, ID, dan atribut yang nantinya bisa kita gunakan. Yang kedua, bagian deklarasi. Bagian deklarasi atau blok deklarasi adalah tempat menulis atribut CSS yang akan diberikan kepada selektor.
Contoh, kita membuat bagian deklarasi ini, contohnya font size 18 pixel contohnya. Akan mengatur ukuran font dari tag paragraf ini sebesar 18 pixel. Blok deklarasi dimulai atau dibuka dengan tanda kurung kurawal, lalu ditutup dengan tutup kurung kurawal. Yang ketiga, ada yang namanya properti dan nilai. Properti merupakan atribut atau sekumpulan atribut yang akan diberikan kepada elemen yang dipilih. Contoh properti titik 2, jangan lupa nilainya apa. Contohnya contohnya seperti tadi. Background titik 2 yellow. Berarti kita akan memberikan propertinya adalah background, selanjutnya nilainya adalah yellow. Setiap properti harus diakhiri dengan titik koma. Jangan lupa apabila hanya terdapat satu properti, boleh tidak menggunakan titik koma. Tapi kalau seumpamanya propertinya cuma satu, boleh sebenarnya tidak menggunakan titik koma. Properti harus ditulis di dalam blok deklarasi. Oke, contoh seperti ini nih, ini yang disebut dengan properti, berikut nilai dari propertinya. Oke, contoh latihan yang berikutnya, saya akan membuat aplikasi standar menggunakan CSS. Oke, nanti kita menggunakan style dan ditutup dengan style itu sendiri. Saya akan buat properti, saya akan membuat CSS di mana di sini ada yang namanya, di CSS tersebut ada yang namanya selektor yang kita buat, di mana selektor yang kita buat adalah P. P di sini merupakan tag yang ada di HTML yang biasa digunakan untuk paragraf. Berikutnya dibuka dengan blok statementnya atau blok deklarasi. Blok deklarasinya buka kurung kurawal dan ditutup dengan kurung kurawal. Selanjutnya ada properti, propertinya adalah color, nilainya adalah red. Selanjutnya nanti saya panggil di body dari HTML-nya. Oke, saya akan praktekkan menggunakan Visual Studio Code. Kita buka file baru. Kita simpan contohnya untuk save as tab-nya kita menggunakan HTML. Contohnya di sini latihan, nama filenya latihan1_css. Oke, seperti ini. Oke, untuk title-nya saya rubah contohnya latihan 1 menggunakan contohnya CSS. Oke, seperti ini. Berikutnya biasanya untuk yang untuk CSS-nya bisa kita letakkan contohnya di bawah title, di dalam hide, contohnya di dalam head, contohnya, atau sebenarnya yang paling banyak memang diletakkan biasanya di head, biasanya. Dibuka dengan style seperti ini, ditutup dengan style biasanya. Style. Style huruf kecil ya. Oke, seperti ini. Oke, ditutup dengan style. Oke, selanjutnya style, type, contohnya type selanjutnya teks CSS, contohnya seperti ini. CSS. Berikutnya saya buat selektor di sini. Selektor P sama dengan P, selanjutnya buka kurung kurawal. Kita buat contohnya color. Kita jadikan warna blue, contohnya seperti ini. Oke, contoh seperti ini untuk yang selektornya adalah P. Selanjutnya kita buka dengan menggunakan blok deklarasi. Selanjutnya ada properti dan nilai dari properti. Berikutnya kita buat di dalam body, contohnya saya panggil P atau paragraf, sebuah contoh paragraf, contohnya paragraf yang sudah diberikan oleh kode CSS, contoh seperti ini. Sekarang kita bisa lihat contohnya. Kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Kita buka browser untuk ngejalaninnya. Berikutnya kita refresh. Di sini ada yang namanya tadi saya simpan di latihan1.css. Bentar. Saya save as terlebih dahulu. Save as.
Saya simpan di latihan1.css, berarti web 1. htdoc, saya simpan di web. Nah, berarti harusnya saya simpan di sini. Latihan1.css, saya simpan ulang, refresh. Berarti di sini sudah ada. Latihan1.css. Kita lihat hasilnya. Di sini akan muncul sebuah contoh paragraf yang sudah diberikan kode CSS. Kenapa warnanya jadi warna biru? Karena saya sudah buat yang namanya CSS di sini, saya buat yang namanya CSS dengan menggunakan syntax style. Selanjutnya yang akan saya berikan selektornya, saya buat tag P. P di sini merupakan paragraf. Berikut ada blok dari di sini ada yang namanya blok deklarasi. Berikut ada properti dan nilai yang saya berikan. Ini propertinya merupakan color. Selanjutnya nilai yang saya berikan adalah blue contohnya. Ini kurang lebih untuk penjelasan dari sintak ini, sintak yang ada di source code yang pertama atau latihan yang pertama. Oke, selanjutnya kita lanjut ke latihan kedua. Latihan kedua, oke, berikutnya ini kalau sebelumnya kayak saya menggunakan yang nilai propertinya red. Tadi saya berubah menjadi warnanya merah. Penulisan CSS di HTML. Penulisan kode CSS dalam HTML dan HTML dibagi menjadi 3. Yang pertama, kita bisa menggunakan di cara internalnya. Yang kedua, kita bisa menggunakan inline. Yang ketiga, kita bisa menggunakan eksternal. Berarti kalau kita menggunakan eksternal, berarti harus ada 2 file. Yang pertama file untuk CSS-nya, nanti extension-nya .css. Yang kedua ada file HTML yang nantinya akan digunakan untuk memanggil file CSS yang sudah kita buat. Pembagian ini berdasarkan letak kode CSS tersebut ditulis. Oke, yang pertama, internal CSS. Internal CSS adalah kode CSS yang ditulis dalam text style. Internal CSS juga disebut dengan embedded CSS yang tadi sudah saya contohkan. Text style biasanya ditulis dalam tag heading. Kebanyakan nanti memang dituliskan di heading. Bisa juga contohnya dituliskan di body, namun lebih banyak ditulis dalam heading biasanya. Contoh latihan yang kedua, contohnya seperti ini. Ini contohnya yang ditulis dalam embed, contohnya yang biasanya ditulis dalam internal CSS atau yang biasa disebut dengan embed. Jadi saya buat contohnya file seperti ini. Selanjutnya saya buat CSS-nya. Di sini ada P, ada I. P di sini untuk tag HTML untuk paragraf. I di sini biasanya untuk mencetak miring. Berikutnya di dalamnya ada blok deklarasi yang saya buat di sini. Ada 3 properti berikut nilainya. Yang pertama ada font, ada line height, dan font size. Begitu pula untuk yang I di sini untuk mencetak miring, ada font dan color. Jika ada dua nilai properti, ada properti dan nilai properti, jangan lupa diberikan di akhir properti, di akhir nilai properti ditambahin titik koma. Baru selanjutnya nanti saya akan panggil di sini. Saya panggil contohnya di sini. Saya panggil contohnya di sini di dalam body-nya. Ini contohnya penulisan internal CSS dalam tag body, style tab sama seperti yang ada di atas. Selanjutnya saya tambahin lagi untuk H2, baru nanti saya panggil di sini. H2 berarti kan akan ngambil dari style CSS yang di sini. P juga sama, nanti akan ngambil dari CSS yang sudah saya buat. Fontnya nanti line-nya berikut font size-nya. Begitu pula untuk yang cetak miring ini. Dia nanti akan mempunyai warna orange. Kurang lebih nanti tampilnya seperti ini. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Saya coba contohkan kalau saya menggunakan, tadi saya sudah buat aplikasinya di sini. Saya buka terlebih dahulu yang latihan kedua. Saya sudah simpan di sini, ada latihan CSS 2 contohnya seperti ini. Oke, ini contohnya yang latihan kedua atau penulisan internal CSS di dalam internal CSS. Internal CSS. Jadi pada waktu nanti saya running kurang lebih seperti ini tampilannya. Berarti di sini web 1.
Ada latihan CSS 2. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk yang H2 di sini kan berarti heading. Headingnya berarti ini. Di heading yang nilai propertinya adalah font family menggunakan science. Selanjutnya colornya. Colornya dia menggunakan warnanya memang agak tidak hitam, agak coklat. Ya warnanya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya untuk yang paragraf di sini fontnya menggunakan family, fontnya menggunakan serif. Selanjutnya line height antara line pertama, antara baris pertama dan baris kedua, dia menggunakan 1,7 cm. Selanjutnya font size-nya 18 pixel. Oke, selanjutnya untuk yang ada warna yang ada kalimat atau ada statement yang nantinya akan saya cetak miring, warnanya nanti akan saya warnain orange. Contohnya seperti internal CSS dan inline CSS. Ini contoh untuk yang latihan kedua. Berikutnya, oke, yang kedua penulisan CSS bisa menggunakan eksternal CSS. Yang kedua bisa yang tadi yang internal CSS, yang kedua menggunakan eksternal CSS. Eksternal CSS adalah kode CSS yang terpisah dengan kode HTML. Artinya kita bisa menggunakan dua file. Yang pertama file yang khusus CSS, yang kedua file untuk HTML. HTML tersebut nanti akan memanggil kode yang ada di CSS atau file yang ada di CSS. Eksternal CSS ditulis sebuah file khusus yang berextension .css. Sebagai contoh buat sebuah file bernama styleku.css. Berikut contohnya seperti ini. Nanti bisa ditulis seperti ini. Di sini untuk selektornya saya buat untuk tag paragraf, selanjutnya cetak miring dan heading 2. Selanjutnya yang berikutnya ada file latihan untuk CSS-nya. Untuk menampilkan CSS-nya di sini saya panggil untuk yang file CSS-nya. Saya panggil untuk file CSS-nya tadi namanya styleku.css. Baru nanti tinggal kita buat contohnya statement di dalam body-nya mulai dari heading 2, paragraf dan i. Di sini sesuai dengan tag yang source code yang sudah kita buat di CSS-nya. Kurang lebih seperti ini nanti. Berarti saya harus membuat dua file. Yang pertama styleku. Nah ini kita simpan, pada waktu kita simpan file save as, nanti extension-nya jangan lupa kita rubah menjadi CSS. Nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Berikutnya file yang kedua, file yang kita buat latihan CSS 3. Nah kurang lebih seperti ini. Jadi kita panggil nama filenya. Nama filenya menggunakan statement ini. Kita running, contohnya pada waktu kita running tampilannya sih sebenarnya sama dengan yang tadi. Cuman beda caranya saja. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, hampir sama. Ini merupakan heading yang di dalamnya dibuat tadi H2 kan ya, selektornya H2. Berikutnya di dalamnya digunakan propertinya adalah font. Propertinya merupakan, kalau dilihat dari propertinya, fontnya family size, selanjutnya ada properti yaitu color dan nilainya adalah agak coklatan seperti ini. Selanjutnya untuk yang paragraf di sini saya menggunakan font serif. Selanjutnya line height-nya 1,75. Berikutnya untuk yang ini nih, internal CSS dan inline CSS, di sini saya menggunakan tag i, di mana i di sini nanti akan dicetak miring. Isinya adalah fontnya sans, selanjutnya colornya orange. Makanya tampilannya kurang lebih seperti ini. Berikutnya penulisan CSS yang ketiga, kita bisa menggunakan inline CSS. Inline CSS adalah kode CSS yang ditulis langsung pada atribut elemen HTML. Jadi ada 3 bentuk penulisan yang kalau kita menggunakan CSS. Yang pertama ada internal, yang kedua ada eksternal, yang ketiga ada inline CSS. Inline CSS adalah kode CSS yang ditulis langsung pada atribut elemen HTML. Setiap elemen HTML memiliki atribut style, di sanalah inline CSS ditulis. Contoh seperti ini. H2 style, color, semuanya nanti ditulis di sini. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini. Jadi langsung kita tulis di sini. H2 contohnya style, berarti kan ini merupakan pemanggilan CSS sebenarnya.
Jadi nanti pada waktu di running kurang lebih seperti ini. Jadi di dalam inline CSS atau di dalam script CSS-nya itu sendiri. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini, di mana materi pertemuan ini saya sudah bahas tentang konsep dari CSS, kenapa harus menggunakan CSS, berikutnya bentuk penulisan CSS mulai dari internal, eksternal, dan inline dari CSS itu sendiri. Oke, berikut contoh aplikasinya. Berikutnya nanti akan kita lanjut di materi berikutnya. Oke, demikian penjelasan materi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.